Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali ikhwah latihan baca kitab kita. Pada malam hari ini kita bersama Al-Akh Indra melanjutkan pembacaan teks nomor 9 yang berjudul Makanatul Istighfar. Ya, sebagaimana biasa bacaan 3 kali, 3 sesi. Baca yang pertama dari Akh Indra, kemudian kedua dari Ana, ketiga nanti Akh Indra sekali lagi, dan kemudian kita koreksi. طيب تفضل ابدأ يا إندرا، ابدأ بالبسملة. نعم. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Makanatul istighfari. Inna lil istighfari makanatan azimatan wa manzilatan aliyatan fi dinillahi wa huwa asasun istidlal bil khairati wa hululil barakati wa nuzulin ni'ami wa zawalil uqubati wan naqami wa yarfa'ul abda minal maqamil adna ilal maqamil a'la wa minal maqamin naqisi ilal maqamil akmali wa bihi tuqalul asaratu wa tughfaru zakati tukaffarul khati'ati wa tartafi'ul darajatu wa ta'lu wa ta'lu al manazilu indallahi tabaraka wa ta'ala. طيب perhatikan. Makanatul istighfari. Makanatul istighfari. Inna lil istighfari makanatan azimatan wa manzilatan aliyatan fi dinillahi. Fahuwa asasun listijlabil khairati wa hululil barakati wa nuzulin ni'ami wa zawalil uqubati wan niqami wa yarfa'u al-'abda minal maqamil adna ilal maqamil a'la wa minal maqamin naqisi ilal maqamil akmali wa bihi tuqalul atharatu wa tughfaru az-zallatu wa tukaffarul khati'atu wa tartafi'ud darajatu wa ta'lul manazilu indallahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Iqra' marratan ukhra ya Indra. Makanatul istighfari. Inna lil istighfari makanatan azimatan wa manzilatan aliyatan fi dinillahi fahuwa asasun listijlabil khairati wa hululil barakati wa nuzulun ni'ami wa nuzulil ni'ami wa zawalil uqubat wan naqami wa yarfa'ul abda minal maqamil adna ilal maqamil wa minal maqamin naqisi ilal maqamil akmali wa bihi tuqalul asaratu wa tughfaru
وتغفر الزلات وتكفر الخطيئة الخطيئة وترتفع الدرجات وتعلو المنازل عند الله تبارك وتعالى. Baik, ada berapa koreksi? Yang pertama di kata nuzul, ya tadi antum benar bacanya, cuman kurang panjang ya. Nuzul antum bacanya. Ya, ada waw di situ, jadi antum harus panjangkan. Nah, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan kemarin bahwasanya tajwid itu tidak berlaku dalam teks-teks Arab ya, selain Al-Qur'an. Akan tetapi hukum panjang pendek mad itu tetap berlaku. Ya, karena apa? Ya, karena hukum mad itu akan mempengaruhi al-makna. Ya, tergantung kepada panjang pendeknya. Nah, artinya memperhatikan panjang pendek ketika membaca teks-teks berbahasa Arab itu adalah hal yang sangat penting agar tidak sampai merubah makna kalimat. Baik. Kemudian al-khati'at, ya, ini bacanya al-khati'atu ya. Al-khati'atu, bukan al-khati'ati. Nah, perhatikan kata-kata yang semisal dengan ini. Ada beberapa di sini, ada al-khati'at, kemudian ada al-asarat, kemudian ada az-zallat, kemudian ada ad-darajat, ya. Kalau antum sudah pernah belajar nahwu, ini dikenal dengan nama jamak muannas salim. Nah, kata-kata yang seperti ini kesamaannya adalah sama-sama berakhir alif dan ta. Ya, al-khairat, kemudian al-barakat, al-uqubat, al-asarat, az-zallat, al-khati'at, ini semua berakhir alif dan ta. Nah, dan kecenderungan ya, meskipun itu tidak terjadi pada semua tulab ya, kecenderungan kebanyakan tulab kalau berakhiran alif dan ta seperti ini dibaca ti ya, al-khairati ya, senantiasa dibaca ti, al-barakati, al-uqubati. Memang ada kalanya dia dibaca ti kasroh ya, ada kalanya juga dia dibaca tu ya, karena jamak muannas salim itu hanya ada dua tanda i'rabnya, dhammah atau dengan kasroh. Nah, jadi antum bacanya al-uqubati atau al-uqubatu tergantung posisinya nanti. Ya. Misalkan di sini tadi al-khairati, ya, kalau di bawahnya al-asaratu. Ya. Nah, yang Anda kasih garis ini tidak ada satupun yang dibaca dengan ya al-khairata, nggak ada. Ya. Jamak muannas salim tidak ada dibaca dengan fathah. Baik. Kenapa terjadi kecenderungan membaca dengan kasroh? Karena kasroh itu harokat yang paling ringan di lisan, ya, paling ringan pengucapannya, sehingga ya, cenderung kita baca dengan kasroh. Listijlabil khairati, al-barakati, asarati, zallati. Lebih enak kedengarannya, lebih mudah pengucapannya. Tapi bukan berarti itu harokat yang benar. Jadi perlu diperhatikan masalah jamak muannas salim ini. Baik. Kemudian kayak koreksi selanjutnya, ini bukan koreksi, sekedar masukan, yaitu ketika ada hamzah wasal ya, berada di tengah kata ya, maka dia tidak dibaca ya. Boleh dipasal, misalkan di kata al-istighfar ya, ini boleh untuk baca dengan maka natul istighfar ya, tapi ya lebih ya fasihnya kalau antum baca dengan wasal. Jadi antum katakan maka natulis istighfar gitu ya, maka natulis istighfar. Nah, karena dia berawal hamzah wasal. Begitu juga pada kalimat inna lil istighfar, inna lil istighfar ya, kebanyakan orang membacanya inna lil istighfar, ada i-nya, dan itu boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman kalau lebih fasihnya kita membaca inna lil istighfar, inna lil istighfar. Ya, begitu juga kata di baris kedua listijlabi. Ya, jangan dibaca li istijlabi meskipun tulisannya begitu ya. Li istijlabi. Ya, karena di situ i-nya adalah hamzah wasal, maka jangan dibaca. Ya, jadi langsung aja listijlabil khairat. Itu hamzah wasal. Ya, adapun hamzah qata
Ini namanya hamzah qata, misalkan pada kata al-adna ya. Ya, pada kata al-adna di baris yang ketiga. Nah, ini harus dibaca dia. Minal maqamil adna, harus jelas. Nggak bisa tuh baca minal maqamil. Ya, minal maqamil adna, nggak bisa. Ya, jadi harus diperjelas. Kenapa? Karena dia hamzah kata, bukan hamzah wasal. Ya, kaidah yang tadi itu hanya berlaku pada hamzah wasal saja. Type. Ya, itu dia Indra. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Bisa diterjemahkan, Ustaz? Diterjemahkan, taib. Maka natul istighfar ini terjemahan apa namanya maknawi saja ya, secara ringkas saja. Maka natul istighfar, kedudukan istighfar. Istighfar sendiri maknanya meminta ampun. Inna lil istighfari makanatan azimatan. Sungguhnya istighfar itu memiliki kedudukan yang mulia. Wa manzilatan aliyatan, dan posisi yang tinggi fi dinillahi, di dalam agama Allah. Makanah dengan manzilah itu maknanya sama. Makanah itu bisa di kedudukan, posisi, tempat. Fahuwa asasun. Huwa kembali ke istighfar. Maka istighfar adalah asas, pondasi. Listijlabil khairat. Li artinya untuk, istijlab meraih, al khairat kebaikan. Maka istighfar adalah pondasi untuk meraih kebaikan-kebaikan. Wa hululil barakat, ya, dan memperoleh keberkahan-keberkahan. Ya, hulul itu bisa kita artikan dengan nuzul juga. Artinya turunnya keberkahan. Artinya kita memperoleh keberkahan. Wa nuzulin ni'am, ya, dan turunnya nikmat-nikmat. Wa zawalil uqubati wan niqam, dan hilangnya, ya, atau ya apa namanya, perginya uqubat. Ya, uqubat itu jamak, ya, maknanya adalah hukuman-hukuman. Wan niqam, an-niqam itu jamak dari niqmah. Kalau ni'am itu jamak dari ni'mah, kalau niqam itu jamak dari niqmah. Dan itu lawan kata. Ya, ni'mah itu artinya nikmat, hal-hal yang baik. Kalau niqmah itu hal-hal yang buruk, musibah maksudnya. Jadi wazawalil uqubati wan niqam artinya hilangnya hukuman, azab maksudnya, wan niqam dan musibah. Ya, semua itu adalah keutamaan dari istighfar. Jadi dengan istighfar, azab dan musibah itu diangkat oleh Allah. Wa yarfa'ul abda, dan istighfar itu mengangkat seorang hamba minal maqamil adna, dari maqam, ya, dari kedudukan yang adna, yang rendah, ilal maqamil a'la, ke kedudukan yang tinggi. Wa minal maqamin naqisi ilal maqamil akmali, dan dari kedudukan yang kurang kepada kedudukan yang sempurna. Wabihi tuqalul atharatu, dan dengannya, dengan istighfar ini tuqalu, ya, tuqalu di sini artinya dihilangkan atau tuzalu al atharat, ya, ya, bimana al musibah. Ya, dengan istighfar musibah itu akan diangkat, dihilangkan. Ya, atharah itu biasanya diartikan juga dengan ketergelinciran, ya, kekhilafan. Ya. Wabihi tuqalul atharat, dengannya dihilangkan ketergelinciran, wa tughfaruz zallat, dan diampuni kesalahan, wa tukaffarul khati'at, dan dihapus dosa-dosa, wa tartafi'ud darajatu, ya, dan ya, derajat akan diangkat, wa ta'lul manazilu, dan kedudukan-kedudukan menjadi tinggi, ya, indallahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu dia kurang lebih penerjemahannya. Baik, Fadal, ada yang tanyakan? Ada, Ustaz. Nah, Fadal. Untuk kata tabaraka wa ta'ala itu, boleh tahu i'rabnya bagaimana, Ustaz, ya? Baik. Tabaraka wa ta'ala itu, ya, ini namanya jumlah al-i'tiradiyah namanya.
Kata-kata seperti rahimahullah, jalla wa ala, hafizahullah, radhiyallahu anhu, rahimahullah, ya itu namanya jumlah i'tiradiyah, kata sisipan. Ya. Kemudian i'rabnya bagaimana? I'rabnya tabaraka itu i'rabnya adalah fi'il madhi. Ya, wawu ataf, ta'ala juga fi'il madhi. Ya, tabaraka yatabaraku, ta'ala yata'ala. Ya, tabaraka sendiri maknanya sama dengan ta'ala kurang lebih ya. Artinya maha tinggi, maha mulia. Nah, nah, jelas? Nah, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Cukup, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Ya, kalau gitu kita cukupkan ya. Tetap latihan lagi ya. Ya, sekarang kita jalan dari teman-teman antum yang lain. Nah, jazakallahu khairan ya Indra, ya barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat antum dalam talabul ilmi. Ya, wa taqafi bihada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.